Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan lahir dan batin, serta nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fi'il Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dengan yang batil. Mengapa bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran? Karena Al-Quran yang pertama kali diturunkan di dalam bulan Ramadan ini, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Surat yang diturunkan adalah surat Al-Alaq, dari ayat pertama sampai ayat kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ke-1 sampai ke-5 dari surat Al-Alaq inilah ayat atau surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, yaitu bertempat di Gua Hira melalui pelantara malaikat Jibril. Maka dari itu, karena Al-Quran pertama kali diturunkan dalam bulan Ramadan, maka bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Malam di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran menjadi malam yang mulia, malam yang istimewa. Bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran menjadi bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Nabi yang mendapatkan Al-Quran, yang diturunkan kepadanya Al-Quran, menjadi nabi yang mulia, nabi yang istimewa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tempat ataupun kota yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, yaitu kota Makkah dan kota Madinah, menjadi kota yang mulia, kota yang istimewa. Maka apabila kita ingin menjadi manusia yang mulia, manusia yang istimewa, maka harus kita turunkan Al-Quran ke dalam hati kita. Kita masukkan Al-Quran kepada jiwa kita. Kita laksanakan Al-Quran tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Al-Quran menjadi jalan dalam hidup kita, the way of life. HP ini adalah buatan Cina.
Maka yang berhak untuk membuat aturan tentang HP ini adalah orang Cina yang membuatnya. Karena mereka yang tahu tentang HP ini. Honda, motor buatan Jepang. Maka orang-orang Jepanglah yang lebih tahu membuat aturan tentang motor Honda tersebut. Sehingga motor akan lebih lama dan awet. Mobil BMW yang membuat adalah orang-orang Jerman. Maka yang membuat aturan terkait dengan pemakaian mobil tersebut adalah orang Jerman. Karena yang lebih tahu tentang mobil tersebut. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menciptakan kita dan Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Maka Allah lah yang berhak untuk membuat aturan yang ada di alam raya ini. Kalau kita pengen selamat, kalau kita pengen bahagia, tentunya harus mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah. Dalam hal ini, aturan-aturan Allah tersebut termaktub dalam kitab suci yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Selain daripada Al-Quranul Karim, kita harus juga berpedoman terhadap Al-Hadis ataupun Sunnatu Rasulillah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulihi rawahul Malik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat. Dua perkara itu yang pertama adalah kitabullah atau Al-Quran. Dan yang kedua adalah sunnatu rasulihi atau al-hadis. Maka usikum wa iyaya nafsi. Marilah Al-Quran dan al-hadis ini selalu kita jadikan pedoman di dalam hidup kita di dunia ini. Mudah-mudahan dengan perpedoman dengan Al-Quran dan hadis ini, kita akan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Quran sudah jelas yang ada di depan mata kita, yang setiap hari kita baca, kita telaah, dan kita telusuri maknanya. Sedangkan hadis, apa itu hadis? Apa itu sunnah Nabi? Hadis adalah merupakan apa-apa yang kita peroleh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-hadisu ma udhifa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Hadis adalah apa-apa yang kita dapat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu dari ucapan beliau, perbuatan beliau, ketentuan beliau, ataupun sifat-sifat beliau. Maka Al-Quran dan hadis, sekali lagi, ini harus menjadi pedoman bagi kita semua umat Islam. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita semuanya untuk selalu berpedoman kepada dua hal yang besar dalam agama kita ini. Sehingga kita bisa hidup bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah warridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.